Orang tua itu terlambat, dan ketika dia melihat tubuh Yali, air mata mengalir di matanya. Datang ke tepi tubuh Yali, dia mengulurkan tangannya yang gemetar dan membelai wajah Yali. Qin Yichen meliriknya dan berkata kepada Matt di samping. Siapa yang membawa benda ini ke telinga Alex? Matt terdiam, dan dia berpikir sejenak sebelum menjelaskan. Yago menyebarkan masalah ini ke seluruh kota Terapung Lin. Dapat dikatakan bahwa semua orang tahu bahwa dia ingin menggali kuburan leluhurnya dan menemukan harta karun yang ditinggalkan oleh leluhurnya. Kami telah melakukan yang terbaik, tetapi sayangnya kami masih mendapat kabar dari Yali. Qin Yichen sedikit mengernyit. Siapa yang memberitahu Yali tentang ini? Segera selidiki untukku. Matt segera pergi untuk menyelidiki. Alis Qin Yichen berkerut rapat. Ketika dia pergi, meskipun dia sedikit cemas, kuil penguasa cahaya memiliki sarana untuk berkomunikasi satu sama lain, dan bukannya tidak ada berita sama sekali. Qin Yichen juga menginstruksikan nanti untuk tidak membiarkan Yali diganggu oleh berita luar. Yago bukan lampu hemat bahan bakar. Tidak pernah berpikir bahwa hal-hal akan menjadi seperti ini. Metode apa yang digunakan Tayago untuk mengirimkan informasi ke kampnya? Tidak akan ada pengkhianat di antara orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya. Belum lagi bahwa 40.000 orang ini dipilih sendiri oleh Matt. Jadi mereka tidak akan membiarkan orang-orang dengan hantu bercampur di dalamnya. Selain kemungkinan seseorang dikhianati, apakah Yago masih memiliki sarana untuk memasuki kamp kuil penguasa cahaya dan memberitahu Yali kabar tersebut? Qin Yichen meminta Matt untuk menyelidiki masalah ini, hanya untuk menentukan apakah ada yang melewati penjaga kuil penguasa cahaya. Jika ini masalahnya, maka Qin Yichen harus lebih berhati-hati. Adapun Yali, Qin Yichen tidak berdaya sekarang. Bahkan jika dia menguasai aturan dunia, sangat sulit untuk menghidupkannya kembali. Bagi Qin Yichen, itu terlalu sulit. Yang paling penting adalah bahwa Yali memiliki beberapa nilai bagi Qin Yichen, tetapi nilainya terbatas. Daripada menghabiskan banyak energi untuk membangkitkan Yali, lebih baik mencari seseorang lagi. Meskipun ini agak kejam bagi Alex, itulah kenyataannya. Jika benar-benar ada cara kebangkitan, prioritas Qin Yichen pastilah orang-orang yang percaya di kuil penguasa cahaya. Mereka yang diam-diam mendukungnya dari awal hingga akhir. Qin Yichen mendatangi lelaki tua itu setelah menyelesaikan urusan di dalam kuil penguasa cahaya. Membungkuk sedikit. Saya memiliki beberapa tanggung jawab di kuil Lord Cahaya untuk masalah ini, dan saya akan mencoba yang terbaik untuk bertanggung jawab. Meskipun masalahnya bukan pada tubuh Qin Yichen, insiden ini terjadi di dalam kuil penguasa cahaya. Qin Yichen memutuskan untuk mengambil bagian dari tanggung jawab karena beberapa pertimbangan. Pria tua itu membuka mulutnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Apakah masalah ini ada hubungannya dengan kuil penguasa cahaya? Pada dasarnya tidak ada. Apalagi lelaki tua itu kini penuh duka, tak ada waktu untuk membedakan benar dan salah, hanya menatap kosong pada mayat Yali yang benar-benar dingin, jantungnya berdegup kencang. Dia tidak peduli apa yang dikatakan atau dilakukan Qin Yichen. Melihat situasi seperti itu, Qin Yichen tidak bisa berkata apa-apa, hanya menghela nafas sedikit. Belasungkawa saya, Hercules, Anda mengatur seseorang untuk menahan Alex. Selain itu, Lin Bai, kamu pergi ke Lin Floating City Lodge Mansion untukku, dan mengambil tanah leluhur keluarga Ya ini di bawah kendali dengan alasan bahwa seseorang telah jatuh untuk diselidiki. Setelah sedikit hening, Qin Yichen menambahkan. Setelah kamu berada di Lin Floating City, lari ke Glor Floating City lagi dan minta Ren untuk surat perintah penggeledahan. Apa yang telah terjadi? Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Qin Yichen sekarang adalah membalaskan dendam Yali. Bukan hanya untuk balas dendam. Di dunia Qin Yichen, gagasan balas dendam atau balas dendam untuk orang asing itu bodoh. Tapi sekarang, yang perlu dilakukan Qin Yichen adalah memiliki rencananya sendiri. Justru karena Yago telah melompat keluar dan bertarung melawan kuil penguasa cahaya beberapa kali, yang sangat tidak menguntungkan bagi rencana Qin Yichen selanjutnya. Terutama ketika Yago membuka preseden seperti itu, jika Qin Yichen tidak memberinya kesempatan. Pukulan fatal dan berat, apa yang akan dipikirkan keluarga di Lin Floating City? Mereka pasti akan mengikutinya. Karena selama mereka melepaskan diri dari belenggu kuil penguasa cahaya, mereka dapat mengandalkan berbagai alasan untuk melalaikan semua tanggung jawab yang harus mereka tanggung. Tidak peduli apa yang orang lain pikirkan saat itu, kekuatan keluarga mereka pasti akan terpelihara dengan sangat utuh. Adapun kepemilikan akhir kota Terapung Lin, tidak ada perbedaan bagi mereka. Hanya berapa banyak manfaat yang mereka dapatkan, seperti yang dipikirkan keluarga-keluarga ini ketika mereka bergabung dengan kota Terapung di bawah yurisdiksi kota Kilang Beiyun. Itu hanya bagi mereka untuk mendapatkan beberapa manfaat, itu saja. Adapun hal-hal lain, jangan mengandalkan orang-orang ini, mereka tidak pantas mendapatkannya, dan mereka sendiri tidak akan berjuang untuk kota pemurnian Beiyun. Inilah kenyataan berdarah. Oleh karena itu, menekan keluarga Ya hampir tidak bisa dihindari. Karena Yago berani menjadi sangat provokatif, Qin Yichen secara alami tidak punya alasan untuk melepaskannya. Ketika Hercules mengirim seseorang untuk mengubur tubuh, Qin Yichen melihat tanah leluhur Yajia.
dan memulihkan proses pertempuran di setiap jejak pertempuran yang tersisa di sini. Qin Yichan menggelengkan kepalanya dan mengatakan ini. Ali melakukan yang terbaik. Dia adalah pria pemberani. Di tanah leluhur ini, jejak pertempuran terlihat jelas. Meskipun ini adalah tempat terakhir pertempuran, Yali juga terluka parah. Dan dia dengan keras kepala melawan di sini. Tetapi Yali masih tidak menyerah. Setidaknya, membunuh puluhan dari orang-orang. Qin Yichan menatap lelaki tua di sampingnya, lalu membungkuk sedikit dan menyerahkan cincin penyimpanan yang berisi tubuh Yali kepada lelaki tua itu. Mampu bertarung sampai mati di depan sekelompok leluhur. Demi menjaga kedamaian mereka, Yali adalah kebanggaan keluarga Ya. Saya akan melaporkan masalah ini ke kota pemurnian Beiyun dengan jujur, dan penguasa kota-kota pemurnian akan memberi Yali evaluasi yang paling adil. Orang tua itu tertegun sejenak, dan air mata jatuh dari matanya tak terkendali. Pada saat ini, kesedihan di hatiku akhirnya sedikit lega. Sebagai anggota keluarga Ya, di depan banyak orang tua yang sedang tidur, mereka bersumpah sampai mati. Untuk melindungi kedamaian mereka, Yali dikalahkan. Tetapi niat ini telah diterima oleh orang-orang yang tidur di sini, dan telah diterima oleh Ya keluarga. Dilihat oleh Lin Floating City. Cukup. Qin Yichan melihat pemandangan di depannya dengan ringan, memikirkannya, dan kemudian berkata, kamu harus kembali ke kuil penguasa cahaya sebentar untuk beristirahat. Jika memungkinkan, kurasa, biarkan Yali dimakamkan di pemakaman kuil penguasa cahaya. Kata-kata Qin Yichan membuat hati lelaki tua itu bergetar. Dia melihat cincin penyimpanan di tangannya, menundukkan kepalanya, ragu-ragu sejenak, dan kemudian menghela nafas panjang. Oke, kebaikan Tuan Guangzhou. Terima kasih untuk Alex. Mampu tidur di kuil penguasa cahaya akan membuatnya lebih bahagia daripada dimakamkan di keluarga Ya yang menarik ini.